Halo semua, salam kenal dan selamat datang di channel Mas Meno Documentary. Yang akan saya ceritakan hari ini adalah kisah Cleopatra dan segudang kontroversinya. Teman-teman, kita semua tahu kalau Cleopatra adalah salah satu sosok yang paling berpengaruh di zaman Mesir kuno. Di dalam catatan sejarah ataupun legenda yang beredar, dikatakan bahwa dia adalah salah satu wanita yang paling kejam dan juga merupakan salah satu wanita paling cantik di masanya. Salah satu buktinya adalah dia mampu melenyapkan orang-orang yang sedang berdiri di tahta untuk mendapatkan kekuatan, serta dia mampu memikat hati dari beberapa orang yang terkenal di masa itu. Salah satunya adalah Julius Caesar dan Mark Antony. Meskipun merupakan salah satu penguasa yang paling terkenal di masanya, masa kepemimpinan Cleopatra diwarnai banyak sekali permasalahan. Hal ini yang kemudian akan menyebabkannya menjadi penguasa terakhir di dinasti Ptolemaios atau yang biasa juga disebut sebagai dinasti Ptolemy. Bahkan setelah 2000 tahun setelah kematiannya, tidak ada yang tahu persis di mana letak makam Cleopatra. Nah, sebenarnya banyak yang tidak tahu kalau meskipun merupakan penguasa Mesir kuno, Cleopatra sebenarnya bukan keturunan Mesir. Berbeda dengan para penguasa di dinasti sebelumnya yang menggunakan sistem absolut monarki yang dilegalisasi dengan doktrin keturunan atau utusan dewa Mesir, Cleopatra atau tepatnya dinasti Ptolemy ini merupakan keluarga yang terlahir dari salah satu jenderal Alexander Agung, yaitu Ptolemaios yang pertama. Dia mendapatkan nama Ptolemaios yang pertama setelah dia menetapkan dirinya sebagai Firaun Mesir yang baru, setelah Alexander Agung menaklukkan Mesir dan membangun kota Alexandria, yang artinya Cleopatra dan dinastinya berdarah Yunani Makedonia, bukan asli Mesir, yang artinya lagi mereka adalah the real pendatang yang datang lalu menguasai Mesir. Nah, karena keturunan Yunani ini, dinasti Ptolemy tidak memiliki kekuatan sebesar pendahulunya. Akibatnya terjadi banyak sekali pemberontakan selama masa kepemimpinan mereka. Nah, ini adalah relief dari Ptolemaios ke-12, salah satu korban pemberontakan di masa dinasti Ptolemy. Nah, pemberontakan ini dikenal sebagai pemberontakan Berenike keempat. Beliau juga kebetulan merupakan ayah dari Ptolemaios yang ke-13 dan juga Cleopatra. Oh ya, by the way, nama dari Cleopatra adalah Cleopatra ke-7 Filopator. Kita lanjut. Setelah kalah dalam pemberontakan, Ptolemaios yang ke-12 dikirim ke pengasingan di Roma. Akibatnya, Cleopatra dan adik-adiknya juga harus hidup di dalam pengasingan di Roma. Sayangnya, kisah di dalam pengasingan tidak akan saya ceritakan di video ini, tetapi intinya pada 55 sebelum Masehi, Ptolemaios yang ke-12 berhasil mengambil kembali kekuasaannya dengan bantuan Kekaisaran Romawi. Nah, setelah mengalahkan Berenike keempat, dia akhirnya mengeksekusi Berenike keempat yang ternyata merupakan putri sulungnya sendiri. 4 tahun setelahnya, yaitu 51 sebelum Masehi, Ptolemaios yang ke-12 digantikan oleh anaknya, pria ini, yang merupakan adik laki-laki dari Cleopatra. Namanya adalah Ptolemaios yang ke-13. Nah, sedikit juga yang tahu bahwa saat itu Ptolemaios yang ke-13 harus menikah dengan Cleopatra untuk mendapatkan keturunan. Karena itu adalah tradisi di keluarga kerajaan di Mesir. Meskipun merupakan saudara, dia yang seharusnya menjadi istri justru memiliki kekuatan sendiri. Jadi ada dualisme kekuasaan di masa itu. Kadang-kadang dia memiliki pendapat yang lain dari rajanya atau adiknya. Nah, akibat tidak sependapat dalam banyak hal ini, akhirnya Cleopatra dan adiknya harus melancarkan perang saudara. Nah, di saat yang sama, terjadi perang saudara juga di Kekaisaran Romawi, yang disebut sebagai Perang Saudara Caesar. Intinya di dalam Perang Saudara ini, Julius Caesar berperang melawan para senator Romawi untuk mendapatkan kekuasaan politik tertinggi di Roma. Nah, setelah Caesar menang dalam perang ini, beberapa tokoh penting senator yang kalah lari ke berbagai tempat. Salah satunya adalah Mesir. Nah, orang yang lari ke Mesir ini bernama Pompeius. Dia akhirnya dieksekusi oleh Ptolemaios yang ke-13. Nah, semua tindakan Ptolemaios yang ke-13 ini untuk membangun hubungan politik yang baik dengan Caesar, yang saat itu sudah menjadi pemegang kekuasaan politik terkuat di Roma. Dan karena Mesir saat itu adalah negara yang dikendalikan oleh Kekaisaran Romawi. Nah, si Ptolemaios yang awalnya mengira bahwa Caesar akan berpihak padanya di dalam perang saudara ini,
justru harus kecewa karena Caesar memilih Cleopatra. Tentu saja karena Caesar seorang laki-laki dan Cleopatra adalah wanita tercantik di zaman itu. Akhirnya pada 48 sebelum Masehi, Ptolemaios mengepung Caesar dan tentaranya yang saat itu sedang bersama Cleopatra. Tapi teman-teman, kita kan semua tahu bagaimana kekuatan legion Romawi, apalagi Julius Caesar itu sendiri. Mereka juga memiliki sekutu. Jadi pengepungan ini harus berakhir dengan kematian si Ptolemaios yang ke-13 di dalam pertempuran yang dikenal sebagai The Battle of the Nile atau di Sungai Nil, atau pertempuran di Sungai Nil maksud saya. Nah, dengan kematian Ptolemaios yang ke-13, Cleopatra naik tahta bersama adiknya yang lain, yaitu Ptolemaios ke-14. Nah, dia juga menjalin hubungan asmara yang sedikit barbar dengan Julius Caesar, dan bahkan mereka memiliki putra yang akan dinamai Kaisarion, atau nantinya akan dikenal sebagai Ptolemaios ke-15. Nah, sayangnya Cleopatra yang merupakan seorang ratu di Mesir harus menjadi selir Caesar saat dia berada di Roma. Di saat yang sama, terdapat konspirasi untuk membunuh Julius Caesar karena saat itu Julius Caesar dianggap sebagai seorang diktator di Roma. Akhirnya pada 44 sebelum Masehi, rencana untuk melenyapkan Caesar ini terjadi. Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Roma. Nah, di masa kekosongan kekuasaan ini, Cleopatra berusaha menjadikan anaknya Kaisarion sebagai penerus Caesar, tapi berakhir dengan kegagalan. Karena saat itu orang-orang Romawi lebih menginginkan keponakan dari Caesar yang bernama Octavianus atau nantinya akan dikenal sebagai Kaisar Agustus. Nah, akibat penolakan dan kegagalan ini, akhirnya Cleopatra dan putranya diusir dari Roma dan mereka harus kembali ke Mesir. Namun ternyata sebelum diusir, Cleopatra sudah menjalin sebuah hubungan asmara lagi dengan salah satu jenderal Julius Caesar, yaitu Mark Antony, yang ditemuinya pada tahun 41 sebelum Masehi. Nah, karena sudah tidak memiliki kekuasaan, akhirnya Cleopatra harus melenyapkan adiknya dari tahta, sekaligus menjadi Kaisarion sebagai penguasa Mesir dengan gelar Ptolemaios yang ke-15. Berbeda dengan sebelumnya di mana Cleopatra benar-benar harus berusaha keras untuk mendapatkan kekuasaan, kali ini Mesir benar-benar berada di bawah kendalinya, seolah-olah semua orang di Mesir berada di bawah kakinya. Selain karena merupakan ibu dari seorang raja, Cleopatra juga memiliki hubungan istimewa dengan Mark Antony. Mereka bahkan memiliki anak kembar dari hubungan gelap mereka yang diberi nama Alexander Helios dan Cleopatra Selene yang kedua, yang dilahirkan pada 40 sebelum Masehi. Dengan adanya kekuatan tambahan dari Mark Antony, kekuatan dan kekuasaan Cleopatra hampir tidak terbendung. Bahkan sebagai hadiah pernikahan, Mark Antony memberikan sebagian wilayah Timur Tengah yang meliputi Mesir, Siprus, Krita, dan Suriah kepada Cleopatra pada 34 sebelum Masehi. Akhirnya, si Kaisar Romawi saat itu, yang merupakan Octavianus, sangat membenci Mark Antony. Nah, kemarahan Octavianus akhirnya direalisasikan pada tahun 31 sebelum Masehi. Dia melakukan penyerangan kepada Mark Antony dan Cleopatra. Di dalam pertempuran ini, armada tempur Mark Antony dan Cleopatra dikalahkan. Pertempuran yang mengalahkan Cleopatra dan Mark Antony ini adalah pertempuran Actium pada tahun 31 sebelum Masehi. Nah, saat itu Panglima Kubu Octavianus, Marcus Vipsanius, berhasil mengalahkan tentara dari Mark Antony. Tidak puas sampai situ, bala tentara dari Romawi justru menginvasi Mesir lagi pada tahun 30 sebelum Masehi atau 1 tahun setelahnya. Dan kali ini mereka berhasil mengalahkan tentara Mark Antony lagi. Si Mark Antony yang sudah kalah dan bahkan tidak memiliki kekuatan lagi atau bahkan kewarganegaranya lagi harus bunuh diri pada tahun yang sama. Nah, akibat kehilangan kekuatan tempur dan suami, Cleopatra yang kebingungan masih berusaha melakukan hal-hal yang bersifat diplomatis ke Kekaisaran Romawi. Namun, alih-alih mendapatkan kepercayaan ataupun pengampunan, semua tawaran yang diberikan Cleopatra ditolak mentah-mentah oleh Octavianus. Cleopatra yang kecewa terpaksa mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggunakan racun pada 30 sebelum Masehi, tahun yang sama dengan tahun Mark Antony bunuh diri. Namun, meskipun dia meninggal pada 30 sebelum Masehi, sampai sekarang tidak ada yang tahu teknik apa yang dia gunakan. Bahkan ada yang bilang dia meminum racun berbahan metalik, dan ada juga yang bilang kalau dia sengaja membiarkan ular berbisa menggigitnya.
Nah, setelah kepergian si Cleopatra ini, Mesir akhirnya dijadikan negara bagian dari Kekaisaran Romawi yang sekaligus mengakhiri kekuasaan dinasti Ptolemaios di Mesir. Nah, teman-teman semua, kisah kontroversi Cleopatra tidak berakhir di situ saja. Meskipun sudah 2000 tahun setelah kematiannya, sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana makam Cleopatra. Para ahli terbagi menjadi beberapa kubu. Ada yang bilang kalau Cleopatra dimakamkan di bekas istananya di Alexandria yang sudah tenggelam. Ada juga yang bilang bahwa Cleopatra dimakamkan di Taporis Magna. Dan ada juga yang mengatakan bahwa mami dari Cleopatra sudah dijarah pada Perang Dunia yang kedua. Nah, teman-teman semua, itu tadi kisah mengenai kehidupan Cleopatra dan semua kontroversinya. Semoga kalian suka dengan materi yang saya bawakan di video ini. Saya Giri Admin Mas Meno mau pamit. Sampai jumpa di video berikutnya dan maaf kalau sedikit belepotan.